Tuh. Tolong hambamu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus ambil alih. Juga Roh Kudus kau bicara pribadi lepas pribadi kepada setiap kami yang mendengar firman-Mu baik lewat TikTok, lewat Zoom, lewat YouTube, Tuhan. Sampaikan kebenaran isi hatimu. Nyatakan apa yang menjadi isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon dan kami juga sepakat menghancurkan setiap siasat-siasat si jahat yang mencoba menghalangi penyampaian kebenaran firman Allah dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Kami buka hati kami, Roh Kudus singkapkan kebenaran-Mu, buka mata hati kami mengerti seperti Kau membuka mata hati Lydia, sehingga setiap firman ini membangun, mengoreksi, menutrisi, mendewasakan kami semakin seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, selamat sore, selamat datang di acara ibadah Empower Woman Ministry. Baik, saudara, saya sapa juga yang di YouTube, Shalom. Bagi siapapun Anda yang mendengarkan ini, saudara, bukan suatu kebetulan Anda mendengarkan, tapi saya percaya Tuhan mau menyampaikan sesuatu, Tuhan mau bicara. Dan saat ini saya beri judul Bangkit dalam Musim Baru. Baik, saudara, kita akan membaca dari Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 21. Ya, saya akan bacakan saudara Yesaya 43 ayat 16 sampai 21 demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan jalan raya melalui air yang hebat, yang telah menyuruh maju kereta dan kuda, tentara dan orang-orang gagah, mereka rebah, tidak bangkit lagi, mereka padam, lenyap seperti sumbu. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Haleluya, haleluya. Jadi ini judulnya Bangkit dalam Musim Baru, saudara. Saudara, saya suka mengeksegesis latar belakang setiap ayat yang kita ambil, saudara. Jadi ini konteks kitab Yesaya. Saya harus menceritakan supaya kita nggak salah salah tanggap ya, saudara ya. Jadi eh, bagian ini termasuk yang kita sering sebut Yesaya kedua. Jadi ada Yesaya pertama, nah Yesaya kedua itu dari pasal 40 sampai 55 ya, saudara ya, bagi saudara yang mungkin belum tahu ya. Jadi ini ditulis kepada bangsa Yehuda yang berada dalam pembuangan di Babel. Mereka mengalami krisis iman, merasa Tuhan meninggalkan mereka dan sulit percaya ada masa depan. Saudara, tujuan nubuat. Jadi di sini ada nubuat-nubuat Yesaya. Nah, nah, tujuannya untuk apa, saudara, nubuat ini? Untuk jadi nabi meneguhkan bahwa Allah yang dahulu melakukan mujizat besar seperti membelah laut Teberau, mengalahkan Mesir adalah Allah yang sama yang akan membawa mereka keluar dari Babel dengan cara yang baru, lebih besar, dan lebih ajaib. Saudara, bila kita membahas dari aspek teologis yang penting, maka kita tahu Tuhan tidak hanya Allah di masa lalu, tapi Allah yang hidup, yang kreatif, dan selalu mencipta hal baru bagi umatnya. Jadi fokusnya Allah sedang membuka jalan baru menuju pemulihan. Dan itu
membawa umat dari trauma masa lalu, harapan masa depan. Wow. Saya akan jabarkan ayat per ayat dari ayat 16. Dari sini kita tahu bahwasanya Allah sedang memperkenalkan dirinya. Ya, jadi katanya di ayat 16, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan jalan raya melalui air yang hebat. Saudara, jadi Allah sedang memperkenalkan diri sebagai Tuhan. Dia pernah membelah Laut Teberau bagi Israel keluar dari Mesir. Ini pondasi iman bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang berdaulat atas seluruh alam semesta. Dia penguasa sejarah waktu, saudara. Wow. Jadi Allah secara teologis adalah penebus. Disebut Goel, Goel. Jadi yang berkuasa membuka jalan di mana tidak mungkin akan ada jalan, Tuhan bisa sediakan jalan. Amin, amin, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan di ayat 17 dikatakan yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar dengan tentara dan orang gagah perkasa. Mereka terbaring tidak dapat bangun, mereka sudah mati sudah padam seperti sumbu. Ini maknanya apa? Ini gambaran kekalahan Mesir di Laut Teberau. Musuh terlihat perkasa, ternyata rapuh di hadapan Allah. Allah adalah hakim yang membungkam kuasa-kuasa penindas. Tidak ada musuh yang dapat menghalangi rencananya bagi umat. Di ayat 18, janganlah ingat yang dahulu, jangan perhatikan hal dari zaman purbakala. Ini punya makna umat jangan hidup dari nostalgia masa lalu, baik penderitaan maupun mujizat lama. Allah mau mereka menantikan karyanya yang baru. Jadi Allah bukan hanya Allah musim lalu. Dia selalu punya rencana baru. Iman sejati adalah menantikan tindakan Allah yang terus bergerak. Ayat 19 katanya, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Jadi sudah tumbuh, dia sudah melakukannya. Belumkah kau tahu? Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Tidak mungkin, tapi dia melakukan yang tidak mungkin. Bahkan di padang belantara dia bisa buat sungai-sungai. Ini punya makna janji pemulihan dari Babel. Seperti dulu saudara, ada jalan di laut. Saudara percaya ada jalan di laut? Iya, ada saudara. Sekarang akan ada jalan di padang gurun. Ini gambaran kepulangan dari pembuangan menuju tanah perjanjian. Jadi Allah yang kita sembah adalah pencipta baru, new creation. Karya keselamatan selalu segar, tak terbatas pada pola lama. Saudara, di ayat 20 kita tahu binatang-binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Jadi, alam ciptaan pun ikut bersaksi tentang karya Allah. Bahkan binatang liar akan bersuka cita karena pemeliharaan Tuhan. Saudara, Allah tidak hanya menebus manusia, tapi seluruh ciptaan. Cosmic redemption. Jadi keselamatan Allah bersifat menyeluruh, melampaui batas etnis, bahkan melibatkan alam. Di ayat 21, saudara, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, artinya apa? Ini punya tujuan akhir penyelamatan adalah penyembahan. Jadi umat ditebus bukan sekedar bebas dari masalah, saudara. Tapi supaya hidupnya memuliakan Tuhan. Saudara, soteriologi, bila kita belajar ini tentang keselamatan, ini ujungnya pada apa? Doksologi. Apa itu doksologi? Kemuliaan Allah. Jadi Allah menyelamatkan bukan karena umat layak, bukan karena kita layak diselamatkan, tapi supaya umat menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Sudah paham ya, saudara? Jadi kalau saya bisa ringkas ayat ini semua menunjuk pada makna teologis Allah
penebus. Dia berkuasa atas sejarah, membebaskan umat dari musuh. Allah pencipta baru, dia selalu menciptakan hal baru, memberi harapan di tengah keputusasaan. Allah pemelihara ciptaan. Pemulihan Allah itu mencakup umat pilihan dan seluruh alam. Allah tujuan hidup. Keselamatan bertujuan supaya umat menjadi saksi dan pemulihannya. Khususnya ayat 21. Jadi di sini jangan pernah terjebak masa lalu. Baik kegagalan mau keberhasilan lama. Jangan itu terus yang diulang-ulang. Aku loh pernah berhasil ini, berhasil itu tuh aja. Ada temenku gitu, saudara. Udah kisah lama. Dia pernah jadi juara satu drummer. Itu tuh aja dibilangnya. Itu boleh sih sebagai motivasi, tapi jangan terikat, jangan terjebak pada itu sehingga kita nggak punya kreasi kemenangan yang baru. Atau sebaliknya, asik kegagalan aja yang kita bahas, saudara ya. Jadi Tuhan mau kita menatap karyanya yang baru. Dia selalu punya karya yang baru. Percaya jalan Tuhan, saudara. Meski hidup ini tampak seperti padang gurun ya, Allah sanggup membuat jalan dan sungai di situ. Hidup memuliakan Allah, ini keselamatan bukan akhir, tapi awal perjalanan untuk bersaksi tentang kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Jadi, kalau saya mau bahas latar belakang Yesaya, 43 ini ayat 16 sampai 21. Dari berdasarkan konteks sejarahnya, Yesaya menubuatkan kepada bangsa Yehuda yang hidup dalam pembuangan. Pada saat itu Babilonia. Mereka kehilangan tanah, bait Allah, identitas. Mereka melihat hanya puing dari masa kejayaan dulu, saudara. Jadi pesan utama Nabi, jangan hanya meratapi masa lalu, ya. Karena Tuhan tidak hanya Allah yang dulu membuka laut Tebraut, tapi juga Allah yang sekarang dan Allah masa depan. Akan ada musim baru, saudara siap-siap musim baru. Saya percaya dan saya imani bulan September ini musim baru bagi saya, saudara. Itu nubuat yang saya dapatkan. Jadi, eh, jangan hanya meratapi masa lalu. Tuhan berjanji bukan hanya untuk memulihkan masa lalu kita, percayalah, tapi Dia mengerjakan hal yang benar-benar baru, jalan di padang gurun, sungai di belantara, dan dari reruntuhan pun akan lahir sesuatu yang tak pernah kita bayangkan. Jadi saya hanya punya 3 pesan utama ya saudara ya. Saya mau cerita saudara, eh bila kita tadi di ayat 18 dikatakan jangan ingat yang dahulu, jangan perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Jadi pesan yang saya mau kasih pesan pertama, jangan terjebak pada masa lalu. Saya ulang, jangan terjebak pada masa lalu. Sekali lagi, jangan terjebak pada masa lalu, saudara. Kita tidak bisa melangkah ke musim baru kalau kaki kita masih terikat pada masa lalu. Kita nggak bisa melangkah ke musim baru kalau kaki kita masih terikat di masa lalu. Ini seperti saya kan bawa mobil kemana-mana ya. Saya jadi supir anak-anak ya. Jadi kalau orang nyetir itu saudara, dia harus lebih banyak melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Kalau kita mau melihat ke depan, melihat ke belakang, kita menggunakan kaca spion ya, saudara. Kita perlu juga melihat ke belakang, ya. Tapi kita nggak boleh terus-terus melihat ke belakang, nanti kita nabrak masa depan. Nanti kita menabrak mobil yang di depan. Yang paling penting yang kita utamakan melihat ke depan. Ke belakang itu hanya untuk keamanan. Ya, siapa yang mau kita lewati, misalnya kita mau masuk ke sana, kita harus lihat dulu adakah yang bisa nanti menilang kita, menilang saudara, menyalip gitu ya saudara ya. Jadi kalau kita terus lihat kaca spion saudara saat mengemudi, kita akan kecelakaan lalu lintas. Karena kita tidak fokus pada jalan di depan. Kita boleh melihat kaca spion, tapi paling penting kita melihat fokus jalan di depan. Kaca spion hanya untuk waktu tertentu, itu pun untuk keamanan. Nah, ini sama dalam kehidupan saudara. Ini mirip sekali saudara.
Berapa banyak dari kita yang masih terjebak pada masa lalu? Baik kegagalan kita, baik juga keberhasilan kita. Yang hanya itu saja kita ulang, saudara. Saudara, firman Tuhan hari ini membebaskan siapapun Anda yang mendengar. Karena Tuhan tahu bahwa salah satu pengikat terbesar dalam hidup, dalam hidup kita manusia adalah masa lalu, saudara. Ada orang yang masih terjebak pada luka lama. Ada yang terus dikejar rasa bersalah, ada yang hidup dalam bayangan kegagalan, bahkan ada yang terjebak pada kenangan indah sehingga enggan melangkah ke depan. Wow, tapi firmannya jelas menegaskan kita nggak bisa ke musim baru kalau kaki kita masih terikat di masa lalu. Jadi kalau kaki masih terikat di masa lalu, yang bisanya jatuh, saudara. Dan nggak bisa berlari, ya terseok-seok. Yang bisa juga malah jatuh. Kalau terikat di masa lalu, padahal ada masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Nah, seperti tadi mengendarai mobil, kaca spion itu penting. Itu bayangkan sepanjang jalan kalau kita hanya menatap kaca spion, tidak melihat ke depan, yang terjadi apa, saudara? Tabrakan. Jadi begitulah hidup ini. Melihat masa lalu wajar, seperti melihat kaca spion saat mengendarai mobil. Kita belajar dari pengalaman. Itu boleh dilihat untuk dipelajari, memberi kita wawasan. Jadi hidup ini harus dijalani fokusnya ke depan. Karena kalau tidak, saudara, tabrakan. Tabrakan dengan rencana Tuhan. Dan bangkitlah dari kegagalan. Mungkin kau terjebak trauma dengan kegagalan-kegagalanmu di masa lalu. Percaya saudara, Tuhan saat ini sedang memulai musim baru. Masa lalu mungkin penuh kegagalan, tetapi percayalah, justru dari kegagalan itu Tuhan seringkali memulai karya baru, saudara. Saudara, saya mau cerita seorang yang sangat terkenal. Mungkin sekarang kita pakai hasil dari ciptaan beliau. Kita sangat berterima kasih ada orang yang sangat cerdas seperti ini. Namanya Steve Jobs. Wow, siapa yang tidak kenal Steve Jobs? Dia pasti kaya raya, dia sangat pintar, saudara. Dia sebenarnya awalnya pernah dipecat dari perusahaannya sendiri. Dia yang bangun perusahaan itu, tapi dia dipecat, saudara. Tapi daripada dia mengeluh, maki-maki, kepahitan, ya. Jadi by the way perusahaannya itu namanya Apple. Siapa yang nggak tahu saudara ya? Tapi justru dari titik terendah itulah lahir kreativitas baru. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan berarti kamu harus diusir dulu, saudara, baru kreativitas barumu lahir. Jangan juga begitu, ya. Tapi ini ketika dia tidak mau menyerah, walaupun itu sangat sakit, kita ditendang dari perusahaan kita sendiri. Itu artinya seperti kita ditendang dari rumah kita sendiri. Sekarang pilihannya kita mau kepahitan atau bangkit. Kita mau mengasihani diri atau bangkit. Steve Jobs mungkin punya kesalahan sehingga harus ditendang dari rumah sendiri. Tapi dia belajar dari kaca spion melihat ke masa lalu. Dan dia belajar. Ternyata, saudara, baik dalam sekalipun itu konsekuensi kesalahan kita. Tapi ketika kita punya kerendahan hati, saudara, saya yakin itu bisa diubah Tuhan. Selalu menjadikan kebaikan. Bayangkan kalau dia nggak pernah diusir. Ya saya yakin juga dia diusir atau enggak. Kalau dia tetap disiplin, tetap fokus, tetap ya mengembangkan diri, kreativitas itu pun tetap akan lahir sekalipun tidak harus diusir. Tetapi sekalipun dia diusir karena dia tidak menyerah, saudara, maka kreativitas itu pun tetap lahir. Jadi hal yang positif ditangani, segala sesuatu dengan positif akan menghasilkan sesuatu yang positif, percayalah. Jadi dia kembali, kembali ke perusahaan yang dia bangun dan menendangnya dan dia kembali lagi. Dia punya hati yang besar ini, saudara. Berapa dari kita? Kalau udah digituin gak mau kembali lagi, gak mau peduli lagi, mengasihani diri. Tapi ini orang luar biasa. Dia kembali ke perusahaan yang tendang dia, perusahaan yang dia bangun. Lalu dia membuat perusahaan ini lebih baik, saudara. Oh, ini butuh hati besar, saudara. Butuh hati besar. Dia buat Eiffel menjadi raksasa teknologi dunia. Coba bayangkan kalau dia kepahitan. Bayangkan kalau dia nggak mau lagi balik, nggak mau lagi berkarya, mengasihani diri. Enak aja tendang gue gitu terus, terjebak terus dengan rasa itu. Nah, maka kita nggak pernah menikmati juga hasil dari teknologi dunia
yang kita sebut Eiffel dengan karya yang luar biasa. Wah, itu mahal banget ya, saudara, tapi wah, luar biasa sekali. Saudara, saya juga mau cerita tentang Walt Disney. Siapa Walt Disney? Walt Disney ini, kalau kita dulu nontonnya ke Disneyland, Disneyland, sampai sekarang namanya Agung, saudara, karena jadi nama tempat permainan yang luar biasa. Dia pernah dipecat, saudara, dari perusahaan koran karena dianggap kurang imajinasi. Dia dianggap kurang imajinasinya. Bayangkan, saudara, orang yang menciptakan dunia yang penuh imajinasi seperti Disneyland, justru malah sebelumnya dia pernah dibilang nggak punya imajinasi. Berapa dari kita ketika diberi label, kita langsung menerima label itu dan mengasihani diri. Saya pernah dibilang nggak pintar ngomong, padahal gini pintar saya ngomong dari dulu ya. Ada aja. Kalau saya nyerah dengan itu, ialah aku nggak pintar, aku mengasihani diri, nggak mau mengembangkan diri, nggak mau berlatih, maka tidak akan pernah tercipta suatu kreativitas baru yang luar biasa. Bayangkan Walt Disney, kalau dia misalnya mau menerima label-label orang itu. Heh, kok nggak punya imajinasi? Ya, ya, ya. Kayaknya betul deh aku ini nggak punya imajinasi. Maka tidak akan pernah ada yang namanya Walt Disney. Ternyata, saudara, kegagalan itu bukan akhir. Jadi bagaimana kamu merespon suatu hal itu sangat penting. Apa kamu mau meresponnya mengasihani diri atau menjadikannya pintu masuk menuju kesuksesan? Saudara, kalau mereka saja bisa bangkit dari kegagalan dan menatap ke depan, apalagi kita yang punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Mungkin bisa saya nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan yang menggenapi. Baik, saudara. Jadi, dari sini apa yang kita pelajari? Jangan terjebak pada masa lalu. Kenapa? Jangan kita berhenti seperti menjadi arsiparis masa lalu. Orang yang hanya sibuk menyimpan dan membuka catatan lama, mungkin kekecewaan, mungkin luka, atau kejayaan yang sudah lama. Tuhan tidak memanggil kita untuk jadi penjaga arsip masa lalu, saudara. Tapi menjadi pejalan iman menuju masa depan. Saudara, Yesus sudah menghapus masa lalu kita dengan darahnya. Jika Allah sendiri sudah melupakan dosa kita, mengapa kita terus mengingatnya? Saudara, hari ini Tuhan berkata, lepaskan luka, maafkan kekecewaan. Jangan terikat pada kenangan yang indah yang membuat kita berhenti tidak berinovasi lagi, tidak mengembangkan diri lagi, kurang disiplin, kurang fokus. Jangan terikat itu. Tatap ke depan. Karena Tuhan sudah menyiapkan jalan baru dan musim yang baru. Saudara, coba renungkan. Kalau kita terus terikat dengan masa lalu, kita nggak akan pernah bisa menyambut musim baru. Tapi kalau kita berani melepaskan, maka kita akan melihat janji Tuhan tergenapi. Jadi sekarang, tetapkan dalam hatimu, buat pilihan aku memilih melangkah. Masa laluku tidak mendefinisikan aku. Kristus yang hidup dalam aku adalah masa depanku. Masa laluku tidak mendefinisikan aku. Kristus yang hidup dalam aku adalah masa depanku. Bangkitlah saudara dari kegagalan karena musim baru sudah dimulai. Sekarang saya mau tanya, apa kira-kira yang masih mengikat Anda di masa lalu? Mantan pacar atau cinta yang belum selesai, unfinished love? Wah, saya mah harus jujur, ada yang seperti itu bagi saya, saudara ya. Tapi Tuhan menolong saya bisa melepaskannya. Beranikah kita menyerahkannya kepada Tuhan supaya kita bisa melangkah ke musim baru bersamanya? Jadi, jangan terjebak pada masa lalu. Karena Tuhan memanggil bukan untuk kita terikat, tetapi untuk
melangkah menuju masa depan yang penuh harapan. Dan yang kedua, saudara, saya akan bawakan tentang Tuhan menciptakan jalan di tempat mustahil. Saya ulang, Tuhan menciptakan jalan di tempat mustahil. Saudara coba bayangkan, pernahkah saudara berada dalam jalan yang terasa buntu? Dalam hidup ini Anda pernah merasa maju kena, mundur kena, ke kiri kanan, semuanya seakan-akan buntu, tidak ada jalan keluar. Apa saat ini Anda sedang merasakan itu, saudara? Seakan-akan gak ada jalan keluar. Saudara, bukan hanya Anda, ini juga ada kisahnya, kisah bangsa Israel ketika di pembuangan Babel. Wah, di pembuangan itu mereka itu udah tulang-tulang kami jadi kering. Karena di pembuangan tentu tidak enak. Itu seperti ada di masa perbudakan, penjajahan. Dan mereka sudah mulai kehilangan pengharapan, saudara. Mungkinkah kita bisa pulang ke kampung halaman kita, ke tanah perjanjian? Mungkinkah masa depan kita dipulihkan? Wah, mereka hidup seperti tidak ada harapan. Dan di tengah keraguan itu, saudara, Tuhan berfirman. Tuhan tetap mengasihi umat pilihannya. Yesaya 43 ayat 19 jelas berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wow, wow, wow. Ya, jadi intinya di sini, Tuhan menciptakan jalan di tempat mustahil. Saat Anda tidak pernah merasakan masalah, maka Anda tidak akan pernah merasakan mujizat. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli membuat mujizat. Dia menciptakan jalan di tempat mustahil. Dia masih Allah yang sama, Allah yang kita sembah dari dulu sampai sekarang. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi, saat manusia hanya melihat padang gurun, Allah melihat jalan baru. Jadi, saya akan bawa Anda pada kisah nyata yang Anda sendiri akan tercengang mendengarnya. Kisah apakah itu? Pembangunan rel kereta api pertama yang nggak pernah kita bisa bayangkan. Ternyata telah terjadi, itulah yang melintasi padang pasir di Timur Tengah. Jangan-jangan Anda nggak pernah tahu kalau di Timur Tengah, di padang pasirnya, ada rel kereta api pertama. Wow, dari dulu orang, bahkan para ahli berkata, mustahil. Tiada yang mustahil bagimu di dalam hidupku. Ini yang terjadi, saudara ya. Bagaimana mungkin rel bisa bertahan di bawah panas ekstrim, panas pasir yang bergeser tanpa sumber daya alam. Saudara, dengan tekad dan teknologi, akhirnya rel itu berhasil dibangun. Dan hari ini, saudara, jalur itu menjadi urat nadi perdagangan dan perjalanan penting. Sesuatu yang dulu dianggap mustahil, kini menjadi kenyataan yang membawa kehidupan, saudara. Tiada yang mustahil bagimu di dalam hidupku. Tiada yang sukar bagimu, Tuhanku. Nah, itu saya tambah-tambah, saudara. Biar nyambung ya. Oke. Jadi, demikianlah Tuhan bekerja, saudara. Ketika kita hanya melihat padang gurun yang kering, panas, ya, kosong, tahukah saudara, Tuhan paling ahli. Dia sedang melihat peluang bagi kita, peluang untuk memberi kita jalan baru. Saudara, hidup kita mungkin terasa seperti padang gurun saat ini. Padang gurunnya apa? Itu bisa krisis ekonomi. Ini yang mengeringkan semangat. Ya, masalah keluarga yang panas seperti terik mentari atau sakit penyakit yang membuat langkah terasa berat. Di situ kita sering berkata, tidak mungkin, aku tidak sanggup. Tapi dengar ini, dengar ini, dengar ini. Di tempat orang lain hanya bisa melihat padang gurun, Tuhan membuka jalan baru. Dia Tuhan yang paling ahli
membuka jalan baru di tempat yang mustahil. Saya suka Thomas Alva Edison. Saya belajar banyak dan dia selalu menjadi inspirasi. Ribuan kali gagal menemukan bola lampu, saudara. Banyak yang ngejek bahkan bilang, sudahlah, itu mustahil. Tapi Thomas Alva Edison berkata, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil. Dan akhirnya apa, saudara? Ia menemukan bola lampu. Bola lampu ini penemuan yang menerangi dunia hingga hari ini. Saya senang dia tidak menyerah sampai ribuan kali. Karena kalau dia menyerah, ya belum tentu ada bola lampu sampai sekarang, saudara ya. Walaupun bisa saja yang lain jadinya dipakai Tuhan ya. Jadi, saudara, kegagalan itu bukan akhir. Di tengah gurun kegagalan, kita bisa melihat jalan baru saat kita percaya pada Tuhan. Kegagalan bukan akhir, ini sarana Allah menempah ketekunan dan pengharapan. Saudara, Roma 5 ayat 3 sampai 4 berkata, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wow. Amin ya saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melihat jalan baru di tempat yang mustahil? Bagaimana kita tahu Tuhan menciptakan jalan di tempat yang mustahil? Bagaimana kita menanggapi ini, saudara? Yang pertama, saudara, mungkin saudara sedang menghadapi padang gurun, saya tidak tahu. Bukan suatu kebetulan ini saudara dengar. Padang gurun mungkin ekonomi, usaha Anda yang sudah mulai buntu, Anda nggak tahu mau gimana mengembangkannya. Keluarga, padang gurun itu bisa berupa hubungan yang kering. Hubungan suami istri yang sudah lama kering, hanya berstatuskan supaya kelihatan mesra. Padahal sebenarnya sudah lama kering, saudara. Hanya antara suami istri yang tahu. Itu juga padang gurun. Dalam kesehatan, tubuh kita mulai lemah, kita mulai menua ya saudara ya. Tapi jangan bilang, aku mulai tua, aku. Nggak perlu juga gitu, saudara. Bilang aja, terus aku akan seperti Kaleb. Usahaku, walaupun usiaku 80, aku akan sama kuat seperti usia 40. Nah, bilang aja gitu, tetap awet muda, tetap sehat. Jadi, padang gurun bukan akhir cerita. Justru, di situ Tuhan menunjukkan kuasanya. Ia membuat jalan baru di laut bagi Israel. Dan dia berjanji, aku akan membuat jalan di padang gurun. Tuhan adalah arsitek jalan di tempat mustahil. Jika manusia bilang tidak ada jalan, percayalah, dia sedang merancang jalan yang baru, saudara. Yesaya 43 ayat 19, ini adalah undangan iman. Jangan berhenti di masa lalu. Jangan menyerah di padang gurun. Percayalah, Tuhan sedang menciptakan sesuatu yang baru. Mari kita melangkah dengan iman, sebab di mana kita hanya melihat kesulitan, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Bangkitlah, karena Tuhan sanggup membuat jalan, bahkan di tempat yang mustahil. Ya, jadi yang pertama, apa pesannya saudara? Sudah ingat, masih dicatat? Ya, saya ulang. Pertama, saudara, jangan terjebak pada masa lalu. Kedua, Tuhan bisa membuat jalan di tempat yang mustahil. Yang ketiga, yang mau saya bagikan saudara. Yang ketiga, saudara, jangan pernah saudara terjebak. Tadi yang pertama, jangan terjebak pada masa lalu. Yang ketiga, ini yang kita nantikan. Musim baru untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan. Musim baru untuk kemuliaan Tuhan. Kita ditekankan di ayat 20 sampai 21. Hidup manusia ini tidak statis. Selalu ada musim, gak ada yang tetap, saudara. Semuanya akan berubah. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah. Ya, gitu ya. Jadi ada musim kelimpahan, musim kekurangan,
musim tawa, musim air mata. Namun, setiap musim yang Tuhan izinkan, ini akan hadir bukan tanpa maksud, saudara. Firman Tuhan jelas di Yesaya 43 khususnya ayat 20 sampai 21, binatang hutan akan memuliakan aku sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, di sini pesan firman ini sangat jelas. Musim baru bukan hanya tentang berkat baru, tapi tentang kemuliaan baru bagi Tuhan. Seperti pohon, saudara, saya mau membawa saudara membayangkan sebuah pohon, pohonnya dipangkas. Perhatikan pohon yang dipangkas, awalnya memang kayaknya botak menyedihkan. Tapi saudara, ketika ranting-rantingnya terpotong, seakan pohon itu sedang dihancurkan. Namun sebenarnya, pemangkasan itu justru bertujuan agar pohon itu menghasilkan tunas baru. Kamu nggak akan bisa menghasilkan tunas baru kalau kamu nggak potong yang lama-lama yang sudah rusak. Nah, ini mempercepat tunas baru, bahkan membuatnya lebih lebat, dan akhirnya akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Demikian pula dengan hidup kita, saudara. Musim sulit yang kita alami, entah pemangkasan berupa kegagalan, kehilangan, atau kekecewaan, ini seringkali bukan akhir, saudara. Itu adalah cara Tuhan menyiapkan kita untuk musim baru dengan tujuan yang lebih besar, bukan sekedar bertumbuh, tapi percayalah berbuah bagi kemuliaannya. Saya senang menceritakan kisah Nelson Mandela. Saya banyak belajar ketika mempelajari kisah tokoh inspiratif ini. 27 tahun di penjara. Itu seakan musim yang pahit, tapi dia meresponnya sangat positif. Itu dijadikannya sebagai persiapannya sebagai seorang pemimpin. Banyak yang menyangka mungkin selama 27 tahun di sana dia sudah berakhir. Namun musim musim akan selalu berganti dan itu terjadi pada Nelson Mandela. Bayangkan, bukan 2 tahun kayak Ahok di penjara ya saudara ya. Ini 27 tahun. Mungkin semua teman-temannya udah lupa sama dia. 5 tahun aja kita ada di penjara. Udah lupa orang semua. Ini 27 tahun dia nggak nyerah. Ternyata itu musim pemangkasan. Proses pemangkasan. Mungkin saat ini saudara merasa seperti saudara ditahan. Saya pernah merasakan itu saudara. Saya capek-capek sekolah. Kayaknya saya nggak dihargai, nggak diberi kesempatan. Jangankan dihargai. Kesempatan aja nggak diberi gitu ya saudara. Bahkan dimanfaatin dulu gitu ya saudara. Jangan heran dalam dunia pelayanan. Tapi Tuhan sedang memurnikan saya. Memangkas saya. Seperti menahan. Tapi saya percaya kita semua diproses. Jadi nggak perlu iri sama orang. Karena proses tiap orang berbeda saudara. Dia sedang mengalami proses pemangkasan si Nelson Mandela. Setelah keluar dari penjara, dia telah dipersiapkan menjadi pemimpin politik yang sangat hebat dan dia sudah siap untuk itu. Dia menjadi simbol rekonsiliasi dan perdamaian dunia. Musim barunya bukan sekedar untuk dirinya, tapi untuk tujuan yang lebih besar, yaitu kemuliaan kemanusiaan, saudara. Musim baru itu bukan hadiah pribadi, saudara, tapi itu amanat bagi tujuan yang lebih besar. Saya beri gambaran kembali Yusuf juga di penjara, saudara. Kita melihat kisahnya kayaknya apes-apes terus gitu ya, saudara. Dijual jadi budak, difitnah di penjara, dilupakan. Ini seperti musim yang kelam. Yusuf ini salah apa kok apes banget ya kan? Kalau kita menghakimi orang kalau dari apesnya begitu, bagaimana kita bisa menghakimi Yusuf? Tetapi akhirnya Tuhan mengangkatnya menjadi penguasa Mesir. Sebenarnya dialah orang nomor satu di Mesir. Yusuf berkata kepada saudaranya, "Memang kamu telah mereka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, memelihara hidup suatu bangsa yang besar, memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kejadian 50 ayat 20. Musim baru Yusuf bukan hanya
tentang naik tahta, saudara. Ini tentang memelihara bangsa. Bukan untuk dirinya, saudara. Tapi untuk rencana Allah yang lebih besar. Untuk rencana Allah yang lebih besar, saudara. Jadi, saudara, musim baru dalam hidup kita itu bukan sekedar tentang pekerjaan. Oh, nanti aku bulan 9 ada pekerjaan baru. Boleh ya, puji Tuhan. Berkat yang lebih besar, amin. Diaminkan aja yang baik semua. Kehidupan yang lebih nyaman, amin. Musim baru bisa berarti lebih berani bersaksi, lebih setia melayani, lebih mengutamakan Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Musim baru yang sejati itu bukan soal apa yang kita dapatkan, tapi siapa yang kita muliakan. Jadi saudara, saat Tuhan membawa kita ke musim yang baru, jangan hanya tanya apa yang bisa saya nikmati. Jangan tanya apa untungnya buat saya, untuk apa ini, apa enaknya buat saya. Bukan, saudara. Tapi pertanyaannya, apa yang bisa saya persembahkan untuk kemuliaan Tuhan? Apa yang bisa saya persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Karena tujuan akhir dari setiap musim bukanlah untuk kita, saudara, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Musim baru selalu membawa tujuan yang lebih besar, kemuliaan Tuhan. Berkat boleh berubah, musim boleh berganti, tapi tujuan Allah tetap sama. Supaya apa? Supaya hidup kita memberitakan kemasyurannya. Saudara, mari kita secara pribadi lepas pribadi berhenti hidup dengan trauma kita, nostalgia kita yang gak kelar-kelar, cinta yang belum selesai, ya saudara ya. Hari ini buat keputusan, lepaskan masa lalu. Dan buat keluarga, kita percaya bahwa Tuhan bisa buka jalan baru di tengah konflik, di tengah hutang, atau sakit penyakit. Saudara, dalam gereja tidak hanya bertahan dengan tradisi lama, tapi berani menerima cara baru Tuhan bekerja untuk generasi ini. Jadi saudara, Tuhan tidak memanggil hanya untuk membereskan puing masa lalu, tapi bagaimana membawa kita masuk ke jalan baru. Ya, saudara. Jadi musim baru artinya, nih saudara, saya ini kan, musim baru artinya kita tidak terikat masa lalu. Kita percaya Tuhan bisa membuka jalan di gurun kehidupan. Hidup untuk memuliakan Tuhan di tengah terobosan baru. Saudara, bulan ini bukan hanya pergantian, tiap bulan bukan hanya pergantian bulan, tapi imani menjadi awal musim baru. Percayalah, dari puing akan lahir jalan, dari gurun akan lahir sungai, dari hidup kita akan lahir kesaksian bagi kemuliaan Kristus. Ya, saudara, demikian firman Tuhan, jangan terjebak pada masa lalu. Percayalah Tuhan menciptakan jalan sekalipun di tempat yang mustahil. Dan akan ada musim baru, bukan untuk kita nikmati, tapi membawa kemuliaan Tuhan. Jadi jangan terjebak masa lalu. Saudara, musim boleh berganti, berkat boleh berubah, tapi tujuan Allah tetap sama agar hidup kita bagi kemuliaan namanya, memberitakan kemasyurannya. Jadi sekali ini buat keputusan bagi yang masih eh, memegang kepahitan, lepaskan masa lalu. Berapa banyak yang masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu, trauma, kegagalan, terus menoleh pada luka lama, terikat nostalgia kejayaan lama. Jangan ingat yang dahulu. Itu firman Tuhan. Yesaya 43:18. Jangan terus memeluk masa lalu. Karena kita nggak akan pernah bisa menggenggam masa depan. Kita nggak bisa mengemudi mobil hanya dengan menatap kaca spion. Kita bisa nabrak, fokus pada kaca depan. Jadi disitulah kita harus perlu jaga lebih banyak. Karena disitulah masa depan. Buat keputusan, lepaskan masa lalu, melangkah ke depan bersama Kristus. Dan saudara, percaya ada jalan baru dari Tuhan. Walaupun saat ini Anda seakan-akan ada di padang gurun,
ada dalam konflik yang gak selesai, hutang yang mencekik, sakit penyakit yang gak sembuh. Namun dikatakan, Yesaya 43 ayat 19, Aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Saudara, di mata manusia gurun kering, mati, buntu. Tapi di mata Tuhan, gurun tempat mujizatnya dinyatakan. Di tengah kebuntuan keluarga, Tuhan ahli membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan manusia. Percaya kalau Yesus bisa mengubah air mata menjadi anggur dalam pesta pernikahan di Kana, dia juga sanggup memulihkan rumah tangga kita, menyembuhkan sakit penyakit kita, dan melunakkan hati yang keras. Dan beranilah menerima cara baru Tuhan. Kita gereja seringkali terjebak dalam nostalgia. Dulu ibadah begini lebih ramai, cara pelayanan begini lebih berhasil. Tapi percayalah Allah tidak terbatas oleh tradisi. Dia menciptakan jalan baru untuk generasi. Tuhan tidak berubah, tapi caranya bekerja bisa selalu baru. Kita dipanggil bukan hanya bertahan, saudara, tapi melangkah maju. Ya, artinya berani menjangkau generasi muda dengan cara yang relevan, pakai teknologi untuk misi, buka diri untuk terobosan yang lahir dari Roh Kudus. Jadi, Tuhan tidak memanggil kita untuk membereskan puing masa lalu, tapi untuk membawa kita masuk ke jalan baru. Saudara, musim baru tidak terikat masa lalu. Percaya Tuhan bisa membuka jalan baru. Percaya Tuhan bisa membuka jalan di gurun kehidupan, hidup untuk memuliakan Tuhan di tengah terobosan baru. Musim baru bukan sekedar perubahan suasana, tapi kesempatan ilahi melihat kuasa Tuhan nyata dan hidup kita menjadi kemuliaannya. Lepaskan masa lalu, percaya jalan baru, melangkah bersama dengan cara baru Tuhan. Karena musim baru yang sejati bukan soal kita, tapi tentang Allah yang dipermuliakan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami mau melepaskan masa lalu. Kami percaya ada jalan baru bahkan di tempat yang mustahil. Kami mau melangkah bersama cara baru-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau tidak hanya mau membereskan puing masa lalu, tapi ingin membawa kami masuk ke musim baru lewat jalan yang baru. Kami tidak mau terikat masa lalu. Kami percaya Tuhan ada di masa depan kami. Kami ingin hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus. Tuntun setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman ini, menguatkannya, agar tidak terjebak di masa lalu dan melangkah kemana Tuhan menuntun. Terjadilah terobosan pemulihan pada siapapun yang mendengar yang saat ini ada di padang gurun. Tuhan sedang membuka jalan baru yang luar biasa, lebih dari yang kau pikirkan. Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi. Shalom buat teman-teman yang di YouTube. Tuhan memberkati.